Dan sering kita dengar juga peserta BPJS Kesehatan ini mengeluh karena lama mengantri ya. Karena biasanya orang-orang selalu berpikir bahwa wah, kalau mau cepat pakai umum aja nih, nggak usah pakai BPJS. Kita memastikan pelayanan itu ada, kemudian kecepatannya. Nah, dengan apa? Dengan transformasi digital. Nah, digital itu melalui apa? Seperti tadi yang disampaikan adalah mobile CKN. Dulu pasien yang kadang ke rumah sakit itu ngantri ya, Betul. ngantri pagi-pagi sudah datang ke rumah sakit kan. Iya, Kadang benar. naruh sendal nih satu-satu ya Betul. ke rumah sakit. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Tapi emang sekarang masih ada gitu ya Mbak ya, yang ngantri pakai sendalnya ditinggalin masing-masing gitu ya. Kalau di rumah sakit itu ada posternya Mbak Salsa. Oke. Di setiap titik itu ada poster yang nanti petugas PIPP itu ada yang dari rumah sakit, ada yang dari BPJS Kesehatan. Nah, tidak perlu ragu lagi untuk menghubungi petugas PIPP kalau ada kendala di fasilitas kesehatan. Ya, memang objekan ini kan sudah ada beberapa waktu yang lalu, cuman Betul. memang informasinya belum tersebar secara merata. Nah, jadi kita masih manual nih ngantrinya, duduk dulu, dengar panggilan dulu ini antrian berapa, kadang juga kelewat antriannya ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Semeton Insight? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Salsabila bisa menyapa Semeton Insight kali ini ya di podcast yang pastinya akan memberikan banyak sekali insight ataupun informasi penting bagi Semeton Insight. Dan kali ini kita akan membahas terkait BPJS nih ya, yaitu mendapat pelayanan maksimal dengan BPJS di fasilitas kesehatan. Mungkin di sini Semeton Insight banyak sekali merasakan keresahan-keresahan ya atau overthinking nih terkait dengan penggunaan BPJS baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan KC Selong, Mbak Niputu Eka Satya Dewi. Halo Mbak Eka ya panggilannya ya. Bagaimana kabarnya Mbak? Sangat baik Mbak Sangat Salsa. baik. Nah, Mbak Eka, kita sekarang akan membahas terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh BPJS Kesehatan itu masih sering mendapatkan stigma negatif nih dari masyarakat ya, biasanya seperti itu. Terutama soal kualitasnya baik dari segi pelayanannya ya, kemudian fasilitas-fasilitasnya ketika di rumah sakit ataupun di puskesmas seperti itu. Dan sering kita dengar juga peserta BPJS Kesehatan ini mengeluh karena lama mengantri ya, karena biasanya orang-orang selalu berpikir bahwa wah, kalau mau cepat pakai umum aja nih, nggak usah pakai BPJS seperti itu ya. Nah, kemudian atau diperlukan juga biasanya itu berbeda dengan pasien yang umum ya. Pastinya ada stigma masyarakat yang beranggapan bahwa wah, kalau kita pakai BPJS kayaknya pelayanannya kurang maksimal nih kayak gitu. Nah, kemudian banyak juga nih mungkin Semeton Insight yang belum tahu bahwa BPJS Kesehatan ini terus melakukan transformasi ya pastinya, yang dimana mulai dari mutu pelayanannya dan juga transformasi digital ya. Sekarang sudah ada mobile JKN ya namanya Mbak ya. Betul sekali. Nah, kemudian boleh dijelaskan sedikit nih yang dimaksud dengan transformasi mutu layanan dan transformasi digital di BPJS sendiri terkait penggunaan bagi peserta JKN. Baik Mbak Salsa, terkait dengan transformasi mutu layanan dan transformasi digital ini sekarang ini sedang sangat booming banget ya di kalangan masyarakat. Jadi harapannya terkait dengan transformasi mutu layanan di mana masyarakat yang sudah mendaftar menjadi peserta JKN terutamanya mengetahui pasti layanan yang ada di fasilitas kesehatan baik itu di FKTP maupun FKRTL. Kemudian kecepatan di sana yang biasanya seperti disampaikan tadi ngantrinya lama gitu. Betul. Kan ya. Jadi kita memastikan pelayanan itu ada, kemudian kecepatannya. Nah, dengan apa? Dengan transformasi digital. Nah, digital itu melalui apa? Seperti tadi yang disampaikan adalah mobile CKN dan mempermudah masyarakat juga dalam mengakses layanan dimanapun berada seperti itu. Oke, jadi itu lebih mempermudah masyarakat juga ya untuk mendapatkan pelayanan. Nah, mungkin ada
perbedaan dari layanan bagi peserta sebelum adanya transformasi mutu layanan dan transformasi digital ini sendiri? Siap. Mbak Salsa, terkait dengan perbedaan ya yang sebelumnya dan yang sekarang. Untuk perbedaannya itu dulu pasien yang kadang ke rumah sakit itu ngantri ya, Betul. ngantri pagi-pagi sudah datang ke rumah sakit kan. Iya, Kadang benar. naruh sendal nih satu-satu ya Betul, betul. ke rumah sakit. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Nah, pastinya untuk mendapat layanan itu dengan mobile JKN, dengan digital tadi. Jika sudah mendownload mobile JKN, di sana peserta bisa mengambil nomor antrean. Nah, nggak perlu ngukur sendal lagi ya. Betul. Untuk mendapat antrean. Jadi dengan di rumah sudah otomatis bisa ngambil nomor antrean ke fasilitas kesehatan dimanapun gitu. Bila terdaftar di dokter praktik perorangan atau di puskesmas, itu bisa secara langsung mengambil nomor antrean. Kemudian apabila misalnya secara indikasi medis dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit pun sudah bisa mengambil nomor antrean melalui mobile JKN. Gitu. Jadi nggak perlu datang pagi-pagi lagi subuh-subuh. Tapi emang sekarang masih ada gitu ya Mbak ya, yang ngantri pakai sendalnya ditinggalin masing-masing gitu ya? Sudah beralih semua, sudah menggunakan. Sudah berkurang dan sekarang rata-rata sudah menggunakan mobile JKN juga ya. Iya. Oke, jadi itu lebih mempermudah kita juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya Mbak. Nah, salah satu sumber masalah yang sering banget muncul itu soal pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan adalah adanya aturan jenjang fasilitas kesehatan, ya kan, yang harus didatangi peserta seperti itu, dan mulai dari puskesmas ataupun klinik ya di tingkat pertama sampai dengan rumah sakit rujukan di tingkat selanjutnya, atau yang dalam istilah di BPJS Kesehatan disebut fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya, dan juga ada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah, boleh dijelaskan mungkin sebenarnya apa sih definisi dari kedua itu tadi ya, FKTP dan juga FKRTL ini, serta apa sih tujuannya adanya penjenjangan di BPJS Kesehatan? Baik, untuk jenjang ya istilahnya kalau di kami adalah rujukan berjenjang, karena secara regulasi pun dari Kementerian Kesehatan sudah ada terkait dengan rujukan berjenjang. Artinya masyarakat itu diharapkan berobat dulu nih ke tingkat pertama. Nah, tingkat pertama itu apa saja? Ada klinik, ada dokter praktek perorangan, ada juga dokter gigi ya, dokter gigi yang dimana peserta itu yang mendaftar sebagai peserta JKN akan terdaftar di salah satu FKTP, tentunya memilih yang sudah ada dokternya ya. Nah, bagaimana meningkatkan promotif dan preventifnya sendiri dan memudahkan peserta itu dan percaya bahwa pelayanan di FKTP pun sama dengan di rumah sakit. Nah, perbedaannya FKTP dan FKRTL adalah untuk FKTP adalah pelayanan secara medis ya. Semuanya medis, FKRTL pun medis. Hanya untuk FKRTL itu lebih ke spesialistik. Nah, kenapa pelayanan untuk di rumah sakit itu spesialistik? Karena kan kondisi medisnya peserta yang mohon maaf nih sakit gitu ya. Mungkin lebih berat dari yang diperiksa di FKTP, sehingga kalau misalnya hanya batuk pilek gitu kan ya, seharusnya kan dokter umum sudah bisa mengobati ya. Nanti kalau ke rumah sakit itu tentunya yang sudah lebih berat gitu. Jadi untuk pengobatannya pun akan ditangani oleh dokter spesialis untuk yang di rumah sakitnya, dan di FKTP-nya oleh dokter umum. Jadi untuk peserta JKN ini jika akan berobat tentunya sesuai dengan urutan jenjangnya dulu dan berat penyakitnya dulu. Jadi dipastikan ke FKTP-nya dulu. Ketika memang secara indikasi medisnya menyatakan oh ini butuh spesialis gitu, berarti akan dirujuk lagi oleh dokter yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, ya sih, pengalaman saya juga pernah waktu itu menggunakan BPJS karena stigma orang-orang, wah nih pakai BPJS ribet juga nih gitu ya. Ternyata waktu kita coba sendiri ternyata tidak sesulit itu gitu ya. Kita tinggal datang aja ke puskesmas, seandainya mau memang periksa ke rumah sakit tinggal kita minta surat rujukan aja seperti itu ya. Jadi memang kadang stigma masyarakat ini terlalu, kalau sekarang orang-orang bilang overthinking banget nih ya terhadap penggunaan BPJS Kesehatan ini sendiri. Nah, apakah boleh melewati penjenjangan ini kalau misalnya ada situasi darurat gitu? Biasanya kan orang mungkin tidak sempat mengurus ya, seperti itu.
Ya, Mbak Salsa, terkait dengan gawat darurat itu berbeda ya dengan batuk pilek yang tadi Iya, ya. betul. Kalau kondisi gawat darurat yang seperti mengancam nyawa, memang ada sesak dan yang sulit untuk bernapas ya, tentunya dengan adanya kegawat daruratan ya wajib untuk bisa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, baik itu di FKTP maupun FKRTL. Ya, kalau langsung ke FKRTL dengan kondisi gawat darurat tentunya bisa Oke, gitu. berarti bisa langsung nih ya. Iya, Tuh, dengan jadi kegawat daruratan ya. dengan kegawat daruratan. Jadi sebenarnya insan nggak perlu lagi khawatir, wah ini kalau darurat belum ngurus ke sana ke sininya gitu ya. Sekarang aman semuanya. Oke, kalau kondisi saat peserta BPJS Kesehatan ini sedang di luar daerah nih misalnya ya, dan tidak mungkin mengakses Vaskes pertama nih, gimana nih Mbak? Ya, misalnya Mbak Salsa jalan-jalan ke Jogja gitu ya. Tiba-tiba batuk pilek nih, bisa mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu ya. Oke. Kalau batuk pilek kan tentunya tingkat pertama di wilayah terdekat di sana gitu. Datang ke puskesmas, itu ada bisa 3 kali kunjungan ke Oke. Vaskes tidak terdaftar Oh iya gitu. iya. Jadi aman mau ke seluruh Indonesia, apabila ada membutuhkan pemeriksaan itu bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu 3 kali kesempatan berarti ya. Iya, betul. Itu untuk seluruh berlaku di seluruh Indonesia atau hanya untuk di satu provinsi, misalnya oh batasnya misalnya di Jogja 3 kali, di Jakarta 3 kali gitu, apa gimana? 3 kali kunjungan itu di vaskes yang sama. Oh di vaskes yang sama. Oke. Betul. Jadi nggak ada hambatan ya kalau mau jalan-jalan gitu. Oke, berarti Smart Insight kalau jalan-jalan batas maksimalnya berobat kalau misalnya lagi di luar daerah itu 3 kali aja ya. Karena batasnya 3 kali berarti ya untuk penggunaan BPJS Kesehatan Untuk ya, ke FKTP-nya, untuk ya. FKTP-nya. Oke. Nah, kita juga nanti akan membahas terkait dengan mobile JKN ya, yang tadi sudah sempat kita singgung sedikit juga. Nanti bagaimana terkait mobile JKN-nya ya. Kemudian mungkin Smart Insight yang belum punya akun juga biasanya sering banget kebingungan nih, wah gimana nih caranya untuk mendaftar kemudian mengaktifkan kembali mungkin ya yang BPJS-nya yang awalnya ditanggung orang tua harus beralih ke BPJS Mandiri ya Mbak ya namanya ya. Nah, kemudian saya juga tertarik nih dengan transformasi BPJS Kesehatan yang melalui mobile JKN. Nah, kehidupan masyarakat saat ini juga pastinya tidak dapat dipisahkan ya dengan kemajuan teknologi, karena kita sekarang kemana-mana bawa handphone. Nah, itu makanya BPJS sekarang punya yang namanya transformasi digital ya. Nah, kemudian digitalisasi ini juga dianggap sebagai kunci utama untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 yang dimana seluruh aspek yang ada di dalamnya saling berkolaborasi secara real time dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kemudian adanya mobile JKN ini juga yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan adalah salah satu dari digitalisasi ini, Smart Insight, yang membantu masyarakat lebih mudah, cepat dan setara dalam mengakses hal apapun termasuk pelayanan ya, pelayanan kesehatan. Nah, selain soal mendaftar antrean online nih, ada layanan apa lagi sih yang tersedia di mobile JKN ini Mbak Eka? Sangat banyak sekali masalah saya. Nanti kalau misalnya sudah mendownload, itu kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan JKN tentunya di sana. Kemudian kartu digital. Nah, Ada seperti kartu tadi, digital iya juga ya? betul. Seperti tadi disampaikan, kemana-mana kita pasti handphone yang pertama ya. Apalagi kalau kembali kondisi gawat darurat tadi, yang pertama kita ambil adalah handphone. Nah, ketika ditanya nanti di rumah sakit, mana nomor kartunya, kita sudah pegang gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Kemudian kalau misalnya mau rubah vaskes gitu, misalnya punya anak yang kuliah di luar daerah, nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, sudah bisa rubah vaskes di situ. Betul. Ya, di rumah pun sambil tiduran udah bisa ngerubah ya. Iya, iya. Kemudian ada rehab juga. Nah, ini tadi disinggung bagaimana dengan peserta mandiri ya. Jika mandiri yang sempat menunggak, itu kalau misalnya untuk pembayaran itu bisa di aplikasi mobile JKN juga ada namanya rehab. Jadi itu nanti bisa mencicil. Ya, rehab bahasanya di BPJS Kesehatan, kalau bahasa awamnya di masyarakat adalah mencicil ya. Nah, Oke. di situ bisa nanti melakukan untuk mencicil gitu. Jadi untuk mobile JKN ini juga itu membacanya satu keluarga, Mbak Salsa, iya, bukan betul. hanya satu orang ya yang Iya. mendownload. Jadi ketika misalnya saya punya anak gitu ada sakit, itu pun kita bisa langsung mengambil kartu untuk anaknya yang digital di handphone.
Oke. gitu. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat di mobile JKN. Berarti tadi kalau misalnya ada yang telat bayar itu bisa dicicil ya? Iya, Nah, untuk betul. cicilannya itu dia berapa lama? Apakah ada jangka waktunya atau seperti apa Mbak Eka? Tergantung ya pilihan dari pesertanya. Ada yang mencicil 3 bulan, 6 bulan, tergantung nanti kemampuan dari masyarakat sendiri. Oke, nah kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan antrean masyarakat yang ingin berobat, ya Mbak Eka. Nah kalau melalui mobile JKN ini seperti apa sih bentuk antrean online-nya dan bagaimana menggunakan antrean online itu saat kita berobat? Untuk antrean online itu kita pilihnya adalah pelayanan antrean ya yang di mobile JKN. Nanti bisa diklik terlebih dahulu pada saat untuk pengambilan nomor antrean, nanti akan muncul yang namanya FKTP dan FKRTL. Nah, ketika misalnya datang ke puskesmas, tentunya memilih FKTP. Di sana akan ada seperti tadi yang disampaikan di awal, kepastian. Di situ jadwal dokternya juga sudah ada, kemudian jam praktek serta nama dokter yang melayani. Ya, hari apa, ketika libur di situ pun akan terlihat. Nah, di mana pemilihan tanggal kunjungan yang pertama, kemudian jadwal tersebut ada keluhan yang dimasukkan, kemudian tinggal simpan saja nomor antrean langsung muncul untuk ke puskesmas atau ke kliniknya. FKTP seperti Itu ada jangka waktunya nggak untuk menunggu keluarnya nomor antrean itu Mbak? Atau mungkin nunggu 30 menit dulu atau otomatis nih langsung keluar nomor antreannya? Nggak perlu lama-lama Mbak, lama-lama selesai simpan langsung muncul nomor Oke, antrean. jadi sesat-set itu ya. Oke, kemudian nah kalau misalnya kita ke puskesmas atau ke rumah sakit nih, apakah semua fasilitas kesehatan itu sudah mengetahui dan bisa untuk menggunakan antrean online mobile JKN ini sendiri? Tentunya untuk fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib menjalankan ya yang namanya aplikasi milik BPJS Kesehatan, yang mana tadi disebutkan adalah mobile JKN. Kemudian terkait dengan antrean juga tentunya wajib dijalankan oleh seluruh fasilitas kesehatan, bukan hanya di Lombok saja ya Mbak Salsa, tapi di seluruh Indonesia wajib menjalankan. Sehingga kembali ke awal tadi, tidak ada lagi yang mengurutkan sendal lagi seperti itu ya. Harapannya semua sudah terdigital lagi gitu. Oke. Nah, biasanya kalau kita melalui akses online ini pasti ada kendala-kendala nih Mbak Eka ya, selain masalah jaringan, ya sinyal dan lain sebagainya. Apakah ada fasilitas kesehatan sejauh ini ya yang dimana pasiennya menggunakan antrian mobile JKN itu ya untuk mengakses online? Apakah ada fasilitas kesehatan yang menolak sejauh ini kasus yang terjadi nih mungkin? Kalau sejauh ini sih belum ada ya ada, Mbak. tapi semoga Nanti nggak ada ya. mudah-mudahan tidak ada. Nanti kalaupun ada di fasilitas kesehatan, kita ada namanya petugas PIPP, pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Nah, nanti di sana bisa diinformasikan juga. Jadi tinggal ditanya dan mana petugas PIPP-nya gitu. Kalau di rumah sakit itu ada posternya Mbak Salsa. Di setiap titik itu ada poster yang nanti petugas PIPP itu ada yang dari rumah sakit, ada yang dari BPJS Kesehatan. Nah, tidak perlu ragu lagi untuk menghubungi petugas PIPP kalau ada kendala di fasilitas kesehatan. Oke, jadi kalau misalnya ada kendala langsung aja mengadu ya. Nah, sejauh ini pantauan BPJS Kesehatan Kacchisolong sendiri sudah seperti apa sih pemanfaatan untuk layanan antrean online ini dan bagaimana respon masyarakat sekitar? Untuk pemanfaatan sudah sangat pesat ya, sudah ada peningkatan. Jadi masyarakat pun yang sudah pernah menggunakan ini sangat antusias Mbak Salsa. Jadi seperti kita perempuan ya yang namanya punya anak, kadang masak dulu nih gitu kan. Udah tahu nih nomor antrean nanti nomor 10. Oh, baru nomor 1. Jadi masih bisa untuk menyiapkan di rumah seperti dulu untuk persiapan di rumah gitu. Jadi masyarakat itu sangat antusias dalam menggunakan mobile JKN. Kemudian untuk beberapa tahapan pun yang kita lakukan ke rumah sakit ada evaluasi gitu. Peningkatannya pun cukup signifikan untuk pemanfaatan mobile JKN.
Oke, jadi waktunya lebih efisien ya untuk mengerjakan Betul. aktivitas yang lain ya, bukan hanya cuma ngantri aja untuk berjam-jam, tapi sekarang bisa menggunakan mobile JKN itu sendiri. Nah, kalau pengalaman Salsa waktu itu Mbak Eka sebelum mengenal mobile JKN ya, memang mobile JKN ini kan sudah ada beberapa waktu yang lalu, cuman Betul. memang informasinya belum tersebar secara merata. Nah, jadi kita masih manual nih ngantrinya, duduk dulu, denger panggilan dulu ini antrian berapa, kadang juga kelewat Iya, antriannya ya. betul. Nah, itu yang sering terjadi kalau misalnya kita tidak menggunakan mobile JKN itu Betul. tadi. Nah, kemudian kemarin waktu mau mengaktifkan kembali. Nah, biasanya orang-orang itu kan kadang males ya ngurus, wah ini udah nggak aktif karena biasanya ditanggung orang tua, sekarang harus mandiri kan. Nah, kayaknya males banget nih mau ke kantor BPJS gitu. Akhirnya waktu itu mau mendaftar pekerjaan, mau melamar kerja itu ternyata syaratnya adalah JK-nya itu harus aktif. Waduh, ini gimana nih gitu. Sedangkan ini udah deadline banget kan. Akhirnya waktu itu diinfo sama salah satu petugas di sana, tapi bukan petugas BPJS-nya. Itu kasih tahu kita, oh download mobile JKN Mbak, kayak gitu. Nah, cuman pada saat itu tidak ada orang BPJS yang menjelaskan, sehingga aduh ini gimana ya daftarnya, nggak tahu nih. Nah, kebetulan orang yang bertugas di sana juga nggak paham nih mobile JKN-nya gimana nih cara untuk mengaktifkan kembali. Akhirnya kalau misalnya kita memang rajin untuk membaca itu, di sana sudah tertera banyak sekali ya Mbak ya, mengaktifkan ulang, membuat akun dan lain sebagainya. Jadi harus jeli tuh buat Semeton Insight yang mungkin berpengalaman mengalami hal yang serupa kayak Salsa, itu harus jeli banget membaca beberapa daftar yang ada di sana. Jadi waktu itu saya milihnya mengaktifkan akun kayak gitu. Kok nggak keluar-keluar, katanya udah terdaftar. Itu sampai 3 kali apa 4 kali saya ngirim pesan yang sama. Itu kan ada pesan otomatisnya ya. Iya. Jadi saya pilih yang itu, jadi yang keluarnya itu aja. Duh, ini gimana ya? Akhirnya baca lagi, oh ternyata mengaktifkan kembali kayak gitu. Kemudian kita pilih yang untuk mandiri ya Mbak ya. Nah itu juga dia beragam tuh untuk kelasnya dan pembayarannya. Tadi kalau misalnya telat itu bisa dicicil ya Mbak ya? Iya, betul. Bisa Nanti dicicil. tinggal dipilih saja di rehab. Oke, jadi ada di rehab tuh. Saya belum cek lagi nih apakah saya sudah bayar atau belum ya bulan ini. Tapi kalau misalnya kayak gitu ada denda nggak sih Mbak biasanya kalau kita telat bayar kayak gitu? Kalau untuk denda, sekarang untuk iuran itu nggak ada dendanya, Mbak Salsa. Tapi jangan sampai sakit, Mbak Salsa ya. Kalau ke rumah sakit, kemudian opnam, ya, itu baru ada denda layanan namanya, gitu. Kembali lagi nanti dendanya berapa, tergantung diagnosanya nanti di rumah sakit. Seperti dulu denda iuran ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Oke, jadi untuk iuran yang telat itu nggak ada dendanya, tapi untuk penggunaan layanan kesehatan seperti opnam di rumah sakit dan lain sebagainya itu terkena denda. Iya, gitu. denda Berarti layanan. besarannya juga tergantung Diagnosa. jenis diagnosanya ya. Oke. Nah, kemudian seperti tadi kasus yang Salsa alami adalah di mana petugasnya tidak paham nih terkait informasi mobile JKN ini sendiri ya. Apakah ada sosialisasi ke fasilitas kesehatan sendiri soal penggunaan mobile JKN ini? Nah, karena takutnya petugas di sana juga kan kurang mengerti ya biasanya, karena yang paling paham juga pastinya orang BPJS Kesehatan kayak gitu. Kasusnya kayak yang tadi itu. Jadi mereka yang juga ikut mensosialisasikan terkait mobile JKN kok nggak paham juga nih. Nah kayak gitu Mbak. Iya Mbak Salsa. Jadi setiap kantor cabang biasanya kan membawahi beberapa wilayah ya. Nah tentunya kami akan mengawal nih beberapa fasilitas kesehatan, dan ada tadi yang saya sebut PIPP itu sering akan berkunjung ke rumah sakit. Jadi apabila ada kendala pada saat mendownload itu kami bisa membantu. Kemudian untuk rumah sakit itu kami sudah sosialisasikan terkait mobile JKN, dan seluruh pegawai itu harapannya sudah mendownload mobile JKN, karena yang mensosialisasikan seperti tadi yang disampaikan, yang pertama kali ketemu dengan peserta yang akan mendownload adalah orang fasilitas kesehatan tentunya. Dan kita mengawal orang terdepan dari rumah sakit dulu nih yang akan sering ketemu. Kita ngajarin bagaimana caranya mendownload, apabila ada kendala siapa yang harus dihubungi, tentunya kita pendampingan di awal gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya sudah berjalan.
Oke, sudah berjalan nih ya. Dan semoga nanti juga siapapun yang memang ditugaskan di fasilitas kesehatan, di pelayanan kesehatan itu bisa memahami mobile JKN ini sehingga masyarakat pun paham gitu ya, nggak harus nunggu orang BPJS-nya dulu nih yang jelasin, tapi kita juga sudah banyak tahu tentang mobile JKN ini sendiri. Nah, tadi sudah sempat disinggung juga kalau penggunaan mobile JKN ini biasanya akan mengalami gangguan dan lain sebagainya nih Mbak Eka ya. Nah, yang dimana eh, masih ada masyarakat yang mungkin ya tidak memiliki handphone, tidak memiliki Android seperti itu ya, sehingga mengalami kesulitan untuk mengakses mobile JKN ini sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses antrean online bagi peserta yang tidak memiliki akses internet dan tidak memiliki handphone nih Mbak Eka? Mengingat tahun sekarang nih Mbak Yes. Salsa ya, yang namanya sudah maju ya, Yes. apalagi kemarin yang masa pandemi, Betul. kalau orang tuanya nggak punya handphone, anaknya pasti punya. Biasanya Ya, begitu. betul. Nah, kalau anaknya sudah mendownload, otomatis satu keluarga sudah ada punya. Jadi nggak perlu ragu lagi. Oh, orang tua saya misalnya nggak punya handphone Android gitu, anak pun bisa untuk mendownloadkan gitu. Jadi sangat mudah gitu. Ketika misalnya dikatakan mau ke rumah sakit pun si orang tua yang nggak punya kan diantar anak biasanya. Nah, dari sana pun bisa melakukan pendaftaran untuk orang tua. Jadi seperti tadi disampaikan, bukan hanya untuk satu orang saja, tapi satu anggota keluarga. Oke, tapi gimana kalau misalnya kasusnya anaknya merantau nih Mbak? Wah. Terus orang tuanya nggak punya handphone yang memadai ya untuk mengakses mobile JKN ini. Apakah nanti dia bisa mengakses melalui handphone orang lain atau seperti apa mungkin yang solusi yang diberikan oleh layanan kesehatan? Ya, kalau misalnya untuk mobile JKN sendiri kan ini untuk satu keluarga. Jadi Iya. kalau misalnya yang belum punya mobile JKN itu tinggal datang ke rumah sakit, ada anjungan tersendiri untuk Oke. pengambilan nomor antrean, dan itu pun sudah langsung urut ya nomor antreannya dengan mobile JKN Oke, berarti gitu. digabung ya, baik yang Iya. mengambil antrean offline maupun online. Betul, seperti itu. tidak akan ada perbedaan antara pengambilan antrean antara mobile JKN dan yang langsung datang ke rumah sakit. Jadi antreannya tidak menggunakan sendal lagi ya yang kayak dulu. Jadi tinggal klik kayak seperti ke bank ya, itu sudah langsung mendapatkan nomor antrean, dan itu pun nomornya sudah tersusun dengan rapi gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir, wah saya nggak daftar online, takutnya nanti malah dapat urutan terakhir Iya, gitu ya. betul. Tapi itu sudah berarti sudah teratur oleh sistem lah Betul. ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya mau mengambil antrian offline, seandainya tiba-tiba nggak punya kuota nih ya, langsung aja berarti datang langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mengambil antreannya Mbak Eka ya. Nah, kemudian apakah ada upaya nih yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan mobile JKN ini sendiri? Baik, tentunya BPJS Kesehatan ya, ada beberapa tim di kami yang sudah sosialisasi ke desa-desa maupun ke instansi terkait dengan layanan apa saja yang dijamin oleh JKN, kemudian apa saja fungsinya mobile JKN dan keuntungannya mobile JKN, dan kemudahan untuk ke fasilitas kesehatannya. Tentunya tim kami seluruhnya sudah bergerak untuk mensosialisasikan terkait dengan program jaminan kesehatan nasional ini. Oke, nah mungkin Mbak Eka ada yang ingin disampaikan nih untuk Semeton Insight untuk masyarakat ya yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan podcast kita kali ini terkait bagaimana mendapat dan menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan secara maksimal. Baik, Mas Salsa, Semeton Insight Lombok semua, kita harapkan semuanya sudah mendownload mobile JKN karena segala informasi ada di genggaman ya sekarang. Jadi apapun informasinya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kita bisa dapatkan di mobile JKN. Jadi tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu bimbang lagi untuk mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan, karena untuk jadwal dan dokter yang ada di fasilitas kesehatan kita bisa temukan di mobile JKN. Oke, itu jadi buat Semeton Insight yang mungkin
masih ragu lagi untuk penggunaan BPJS yang katanya ribet ya, nggak perlu khawatir lagi, tinggal download aja aplikasi mobile JKN ya Mbak Eka ya. Mungkin yang belum punya akun, daftarin dulu akunnya, yang udah nggak aktif lagi BPJS-nya diaktifkan lagi, gampang banget ya, itu set aja kurang dari 2 jam kayaknya udah kelar deh urusannya. Dan jangan lupa juga untuk bayar iuran ya. Jadi itu pentingnya kita punya aplikasi untuk tetap bisa mengontrol akun kita juga ya Betul. Mbak Eka ya. Oke, kalau begitu Smart on Insight, terima kasih ya sudah menyaksikan podcast kali ini ya, episode Insight Talks ya terkait dengan pelayanan BPJS ya Mbak Eka. Terima kasih juga buat Mbak Terima Eka yang sudah kasih, hadir dan Mbak berbagi Salsa. informasi terkait dengan penggunaan pelayanan BPJS. Dan buat Smart on Insight, jangan lupa ya setelah nonton podcast ini untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Insight Lombok di kanal media sosial. Saya Salsabila pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.